Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang limit fungsi aljabar. Nah, limit fungsi aljabar ini sebelum kita pelajari, kita mesti mengetahui limit itu maknanya apa. Limit itu memiliki makna menuju atau mendekati sesuatu. Jadi limit ini adalah sebuah pendekatan dari X terhadap suatu angka, tapi tidak pernah mencapai angka tersebut. Dia hanya mendekati angka tersebut, tapi tidak sampai. Dalam proses belajar limit fungsi aljabar ini, terdapat 4 buah teknik yang sering digunakan untuk mencari nilai limit fungsi aljabar tersebut. Teknik pertama itu adalah substitusi langsung, teknik kedua itu adalah pemfaktoran, teknik ketiga ini adalah kali sekawan, dan teknik keempat adalah menggunakan aturan L'Hopital. Nah, bagaimana penjelasan keempat teknik tersebut? Kita bisa langsung ke contoh terlebih dahulu. Contoh pertama, mengenai substitusi langsung. Jadi di sini saya memberikan contoh limit X mendekati 4 dari fungsi aljabar X kuadrat kurang 5X kurang 3 per X kurang 7. Di sini penyelesaiannya kita langsung substitusi langsung. X mendekati 4, berarti 4-nya kita substitusi langsung ke X-nya. Jadi X kuadrat kurang 5X kurang 3 itu menjadi 4 pangkat 2 kurang 5 kali 4 kurang 3. Terus yang di bawahnya X kurang 7 menjadi 4 kurang 7. Nah, ini perhitungannya biasa saja. 16 kurang 20 kurang 3 per minus 3. Jawaban akhirnya adalah minus 7 per minus 3. Dihilangkan minusnya menjadi 7 per 3. Jadi minusnya dihilangkan karena ada di atas dan di bawah. Substitusi langsung ini bisa digunakan apabila fungsi aljabar yang berada di pembilangnya dan fungsi aljabar yang ada di penyebutnya, ketika kita substitusikan dia tidak sama dengan 0. Jadi ketika fungsi yang ada di pembilang kita substitusi dengan X mendekati 4 tersebut, dia bukan menghasilkan 0 dan di bawah pun juga tidak menghasilkan 0. Jadi substitusi langsung boleh dilakukan apabila pembilangnya tidak sama dengan 0 dan penyebutnya juga tidak sama dengan 0. Nah, biasanya soal yang model substitusi langsung ini sangat jarang keluar. Mungkin karena terlalu mudahnya sehingga sangat jarang keluar. Nah, yang biasa keluar itu adalah teknik yang kedua, pemfaktoran. Jadi di sini saya memberikan contoh limit X mendekati 4 dari X kuadrat kurang 2X kurang 8 per X kuadrat kurang 5X tambah 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kalau di sini tidak bisa menggunakan substitusi langsung. Kenapa tidak bisa? Karena ketika kita melakukan substitusi langsung, kita akan mendapatkan pembilangnya itu menghasilkan 0. Penyebutnya juga menghasilkan 0, sehingga menjadi 0 per 0. Jadi tidak akan terdefinisi. Nah, kalau model soalnya berupa persamaan kuadrat seperti ini, biasanya yang dilakukan adalah dengan cara memfaktorkan. Cara memfaktorkannya seperti yang tampak di layar. X kuadrat kurang 2X kurang 8 kita faktorkan menjadi X kurang 4 kali X tambah 2. Sementara untuk yang penyebutnya X kuadrat kurang 5X tambah 4 kita faktorkan menjadi X kurang 4 kali X kurang 1. Nah, karena di pembilang ada X kurang 4 dan di penyebut juga ada X kurang 4, maka itu bisa dicoret. Sehingga yang tersisa tinggal X tambah 2 per X kurang 1. Nah, inilah yang kita substitusi. Jadi 4-nya sekarang kita substitusi menjadi 4 tambah 2 per 4 kurang 1. Dapatnya 6 per 3. 6 per 3 sama dengan 2. Jadi nilai limitnya adalah 2. Nah, kalau kalian belum mengerti masalah memfaktorkan, di sini saya akan memberikan teknik memfaktorkan. Nah, di sini saya memberikan bahwa jika yang akan difaktorkan itu berbentuk X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0,
Di situ kita perhatikan bahwa koefisiennya X kuadrat itu 1. Koefisien X kuadrat itu 1. Nah, cara memfaktorkan begini, caranya sangat mudah. Yaitu dengan cara mencari dua bilangan, P dan Q, yang mana P dan Q ini ketika kita kalikan, dia akan menghasilkan bilangan sama dengan C. Jadi P kali Q itu sama dengan C. Sementara ketika dia dijumlahkan, P tambah Q itu sama dengan B atau koefisien X. Jadi cukup mudah. Kita cukup mencari saja P kali Q sama dengan C, P tambah Q sama dengan B. Nah, di sini saya berikan contoh faktor dari X kuadrat kurang 5X kurang 14 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus mencari dua buah bilangan yang ketika dikali sama dengan minus 14 dan ketika ditambah sama dengan minus 5. Nah, jawabannya adalah minus 7 dan 2. Minus 7 ketika dia dikali 2 sama dengan minus 14. Dan ketika dia ditambahkan, minus 7 tambah 2 itu sama dengan minus 5. Jadi terpenuhi, sehingga faktornya menjadi X kurang 7 kali X tambah 2. Oke, kita coba kembali. Nah, di sini juga saya memberikan ini pemfaktorannya. Jadi untuk persamaan yang di atas pemfaktorannya adalah X kurang 4 kali X tambah 2. Kenapa? Karena minus 4 kali 2 ini sama dengan minus 8. Sama dengan angka yang di belakang ini. Sementara minus 4 tambah 2 ini sama dengan minus 2 atau angka yang di tengah. Sehingga menjadi X kurang 4, X tambah 2. Sementara angka yang di belakang, persamaan yang di bawah, itu adalah minus 4 kali minus 1. Kenapa? Karena minus 4 kali minus 1 ini sama dengan 4. Sementara minus 4 tambah minus 1 ini sama dengan minus 5. Jadi cocok. Sehingga pemfaktorannya menjadi seperti ini. Proses berikutnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Saya rasa cukup mudah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lewat WA. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pemfaktoran. Oke, ini juga teknik pemfaktoran, tapi berbeda dengan yang tadi. Ini model pemfaktorannya adalah untuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi di sini X kuadratnya ini koefisiennya bukan 1 seperti tadi, tapi dia selain 1. Bisa 2, bisa 3, bisa minus 2, dan seterusnya. Nah, cara pemfaktorannya hampir mirip. Di sini kita disuruh mencari dua bilangan P dan Q yang ketika dia dikali sama dengan bilangan A dikali bilangan C. Jadi P kali Q sama dengan A kali C. Sementara untuk yang P tambah Q-nya, P tambah Q itu tetap dia sama seperti yang tadi, yaitu P tambah Q sama dengan B. Nah, model pemfaktorannya dia akan menjadi seperti ini. 1/A dalam kurung AX tambah P kali AX tambah Q sama dengan 0. Nah, di sini saya memberikan contoh 3X kuadrat tambah 5X kurang 2. Ini ketika difaktorkan sama dengan berapa? Nah, pertama-tama kita cari dulu dua bilangan yang ketika dia dikali itu sama dengan A kali C. Nah, A kali C ini kan minus 6. 3 kali minus 2 kan? 3 kali minus 2 itu kan minus 6. Berarti kita cari bilangan yang dikali sama dengan minus 6, yang ditambah sama dengan 5 atau angka yang di tengah. Nah, bilangan itu adalah 6 dengan minus 1. 6 kali minus 1 sama dengan minus 6, sementara 6 tambah minus 1 sama dengan 5. Jadi faktornya menjadi 1/3 kali 3X tambah 6 kali 3X kurang 1. Oke, teknik ketiga. Teknik ketiga adalah teknik kali sekawan. Nah, jadi biasanya ini digunakan untuk limit-limit yang modelnya akar. Di sini saya berikan contoh X mendekati minus 2 dari X tambah 8 per akar dari 5X tambah 14 terus dikurang 2. Nah, ini kita kali sekawan. Jadi yang kita kali sekawan ini yang ada akarnya. Yang ada akarnya ini kita kali sekawan. Jadi kita tulis limit X mendekati minus 2 sama dengan X tambah 2 per akar 5X tambah 14 dikurang 2 dikali. Nah, sekawan dari penyebut ini akar 5X tambah 14 kurang 2 itu sama. Unsur-unsurnya sama dengan dia, yaitu akar 5X tambah 14 dengan angka 2 itu. Tapi kurangnya diubah menjadi tambah. Itulah yang disebut sekawan. Jadi angka-angkanya sama, variabelnya sama, tapi operasinya dirubah.
Sementara 5x tambah 14-nya tidak dirubah operasinya karena dia itu dianggap satu kesatuan. Jadi sekawan itu untuk persamaan yang terdiri dari dua kelompok begini. Dua kelompok operasi. Ini kan anggap satu kesatuan karena dia satu akar terus dikurang dengan ini. Oke, yang berikutnya sekarang kita kali. Nah, yang atas kita kali dengan yang atas. Di sini saya tidak kalikan, saya cuman tempelkan saja. Yang saya kalikan yang di bawah karena yang di bawah yang banyak bermasalah. Nah, di sini saya kalikan. Cara mengalinya gampang saja, depan kali depan, terus belakang kali belakang. Jadi akar 5x tambah 14 dikali dengan akar 5x tambah 14 itu hasilnya adalah 5x tambah 14. Hasilnya adalah 5x tambah 14. Sementara minus 2 kali 2 adalah minus 4. Oke, sekarang kita operasikan lagi yang di bawah, yang di atas tetap. Jadinya 14 kurang 4 jadinya 10, sehingga menjadi 5x tambah 10. Yang atas juga masih tetap, di sini saya sederhanakan yang di bawah menjadi 5 dalam kurung x tambah 2. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di atas ada x tambah 2, di bawah juga ada x tambah 2. Sehingga ini bisa kita coret. Sehingga yang tersisa di atas tinggal akar 5x tambah 14 tambah 2 per 5. Nah, sekarang sudah bisa kita substitusi menjadi 5 kali min 2 tambah 14, terus ditambah 2 per 5. Nah, yang di dalam akar ini, jadinya minus 10 tambah 14, berarti kan 4. Jadinya akar 4 tambah 2 per 5. Sama dengan 4 per 5. Ya, seperti itu kira-kira cara mengali sekawan. Oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 adalah menggunakan aturan L'Hospital. Nah, sebelum lanjut ke aturan L'Hospital, mungkin kita bisa pelajari yang ini dulu. Fx sama dengan Ax pangkat N. Fx sama dengan Ax pangkat N, turunannya menjadi A kali N kali X pangkat N kurang 1. Nah, jadi sini N-nya dipindahkan ke depan, terus N yang di atas bukan dipindahkan, tapi kita salin ke depan, terus yang di atas ini kita kurangi 1. Nah, apabila Fx-nya ini berbentuk Ax, X-nya pangkat 1, berarti turunannya X-nya dihilangkan saja, dia langsung A. Nah, apabila Fx-nya sama dengan A, maka turunannya dia sama dengan 0. Jadi di sini saya berikan contoh, 4x kuadrat tambah 4x kurang 2. Ini hasilnya menjadi 4 kali 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Nah, 4X ini langsung hilang X-nya menjadi X 4 saja. Sementara minus 2 ini karena tidak ada X-nya dia berubah menjadi 0. Jadi tidak usah kita tulis. Jadi turunnya adalah 8X tambah 4. Oke, kita kembali ke sini. Nah, di sini dengan menggunakan aturan L'Hospital kita bisa mendapatkan limit X kurang 4 dari X kuadrat kurang 2X kurang 8 per X kuadrat kurang 5X tambah 4 menjadi limit. Nah, ini kita turunkan menjadi 2X. 2X turunannya ini, sementara ini turunannya menjadi 2. Yang di bawah 2X menjadi 2X kurang 5. Nah, sekarang sudah bisa kita substitusi karena sudah tidak 0 hasilnya. Jadi 2 kali 4 kurang 2 per 2 kali 4 kurang 5. Dapatnya 6 per 3 atau sama dengan 2. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang limit fungsi aljabar. Semoga dapat dipahami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan hubungi langsung ke nomor WA. Sekian dan terima kasih.